Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala pada masa Covid-19 ini. Tidak bosan-bosannya saya mengingatkan Anda sekalian, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol pemerintahan, yaitu memakai masker ketika keluar rumah, selalu mencuci tangan, dan pastinya physical distancing. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas bidang khusus kajian sosiologi, dan saya yakin pasti ananda-ananda sekalian sudah paham apa saja bidang khusus kajian sosiologi. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang penerapan dan pengetahuan sosiologi. Sosiologi merupakan suatu ilmu yang mengkaji masyarakat, yang kajian ini bisa kita terapkan kembali ke dalam masyarakat, sehingga kita mendapatkan pemecahan masalah sosial, mencari solusi dari sebuah konflik, melakukan suatu pengendalian sosial, dan beragam hal untuk mendapatkan yang namanya kesejahteraan hidup bermasyarakat ataupun kesejahteraan sosial seperti yang ada pada sila kelima Pancasila. Penerapan dan pengetahuan sosiologi yang pertama adalah tentang nilai dan norma sosial. Apa itu nilai? Nilai merupakan suatu konsepsi yang hidup dalam pikiran masyarakat mengenai apa yang dianggap mulia, apa yang dianggap baik. Ketika kita melakukan sesuatu hal yang di dalam masyarakat itu dianggap baik, dianggap positif, itu bisa dikatakan nilai. Dan ketika kita melakukan apa nilai yang positif tadi, maka kita akan mendapatkan suatu sanksi sosial. Yang kedua, apa itu norma? Norma itu adalah suatu cara yang dibentuk untuk menjaga atau mempertahankan nilai sosial tersebut sehingga tidak terkikis, sehingga bisa memfilter. Salah satu filterisasi yang dilakukan masyarakat adalah tentang yang namanya modernisasi ataupun modern westernisasi. Jadi penerapan dan pengetahuan sosiologi yang pertama tentang nilai dan norma sosial ini merupakan suatu hal yang dapat kita gambarkan kembali ke dalam masyarakat. Apa contohnya? Contoh dari nilai ataupun norma kita ambil di masyarakat ini ketika ada seorang anak seumpama ingin berangkat ke sekolah atau bertemu dengan orang yang lebih tua dari dirinya, dia akan melakukan cium tangan. Dengan melakukan cium tangan ini, berarti dia sudah melakukan suatu hal yang memiliki nilai dalam masyarakat yang dinamakan tata krama. Kemudian tentang interaksi dan peran. Apa itu interaksi? Interaksi merupakan suatu hubungan yang dilakukan oleh masyarakat ataupun individu di dalam suatu masyarakat secara timbal balik. Dan kemudian peran, apa peran yang dimiliki dia di dalam suatu masyarakat ataupun di dalam suatu kelompok. Peran merupakan gambaran keberadaan kita di dalam suatu kelompok ataupun masyarakat, sehingga kita dianggap ada oleh lingkungan masyarakat tersebut. Contoh dari penerapan dan pengetahuan sosiologi tentang interaksi dan peran adalah aturan yang ada di dalam tempat kerja. Seumpama di tempat kerja kita katakan, atau kita katakan di sekolah, awalnya jam masuk yang dilakukan oleh kebijakan-kebijakan instansi tersebut itu mengharuskan karyawannya atau mengharuskan siswanya masuk jam 7.15 seumpama. Jam 7.15 ketika kita melakukan suatu kegiatan di dalam jam 7.15 ini dinamakan interaksi sosial.
Sementara peran kita adalah ketika kita masuk dalam suatu pekerjaan tersebut, kita memiliki jabatan struktural seperti apa. Umpamanya di dalam instansi sekolah, Ananda memiliki peran sekarang ini sebagai siswa dan saya memiliki peran sekarang ini sebagai guru. Sehingga interaksi di antara kita yang ada dalam suatu aturan kerja mengharuskan kita itu untuk bertemu di jam 7.15, yaitu jam masuk untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, tentang proses sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Proses sosialisasi ini merupakan suatu hal yang sangat diperlukan di dalam suatu masyarakat, intinya kepada suatu generasi muda seperti Ananda sekalian. Perlunya ada sosialisasi terhadap suatu hal yang baik ataupun yang buruk, sehingga Ananda sekalian mengetahui untuk mengambil sikap daripada perbuatan tersebut. Dan pembentukan kepribadian yang dilakukan dari tahap sosialisasi ini dapat dilaksanakan dengan baik. Dapat diambil contoh, proses sosialisasi dan pembentukan kepribadian ini dimulai dari keluarga. Seorang ayah mendidik anak pasti dengan yang kita namakan kasih sayang, tidak melakukan tindak kekerasan ataupun emosional, sehingga menciptakan kepada anak tersebut karakter, pembentukan karakter yang memiliki kasih sayang, yang peduli kepada lingkungannya. Proses sosialisasi inilah yang mendapatkan titik berat sehingga terjadinya pembentukan kepribadian. Makanya sosialisasi ini sangat diperlukan kepada generasi muda ataupun kepada anak-anak, sehingga proses pembesaran dia untuk mencapai ke dalam kehidupan dewasa dapat membentuk suatu karakter yang bermanfaat di dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya yang keempat, penerapan pengetahuan sosiologi, yaitu tentang perilaku menyimpang dan pengendalian sosial. Perilaku menyimpang kita katakan bisa main judi seperti yang kita pernah pelajari sebelumnya, berjudi, mabuk-mabukan, narkoba, merupakan suatu perilaku penyimpangan yang dilakukan dalam suatu masyarakat yang diidentikan dengan generasi mudanya. Sehingga ketika kita melakukan kajian sosiologi terhadap perilaku penyimpangan ini, kita menemukan solusi untuk mengkikis ataupun menghilangkan yang namanya perilaku menyimpang di dalam kehidupan seseorang dengan adanya pengendalian sosial. Salah satu bentuk pengendalian sosial seperti sebelumnya yaitu sosialisasi tentang bahaya-bahaya, kita katakan bahaya narkoba, zat-zat yang terkandung di dalam narkoba, bahaya meminum minuman yang memabukkan untuk kesehatan. Hal-hal yang seperti ini yang kita berikan kepada masyarakat yang identik dengan perilaku menyimpang. Kemudian dengan penerapan ini, apabila tidak sanggup juga atau tidak bisa mengkikis yang namanya perilaku menyimpang, baru kita masuk ke dalam tahap hukum. Hukum yang dimaksud di sini pun punya proses tersebut tersendiri. Seperti kalau seumpama kita lihat di daerah, proses hukum adat dan yang menjadi sanksi sosial masih sering kita lihat diterapkan di dalam masyarakat. Sanksi sosial seperti apa? Adanya justifikasi terhadap seseorang yang melakukan tindakan perilaku menyimpang. Seumpama sanksi sosial yang diberikan, jangan temani sana, dia narkobaan. Jangan temani sana, dia mabukan. Jangan temani sana, dia tukang judi. Justifikasi seperti inilah yang merupakan sanksi sosial yang diberikan kepada seseorang ketika sudah masuk di dalam hukum adat. Ketika naik grade-nya, ketika naik tingkatannya, atau perilaku menyimpang tadi tidak bisa diselesaikan lagi dengan tahap sosialisasi ataupun adat, maka masuk yang namanya hukum pemerintahan. Adanya penangkapan, adanya rehabilitasi dengan hukuman penjara. 3 tahap ini merupakan hal yang dilakukan ataupun yang bisa digambarkan dalam sosiologi sebagai pengendalian sosial untuk
meminimalis yang namanya perilaku menyimpang. Selanjutnya, yang kelima adalah tentang status individu dan masyarakat. Penerapan sosiologi yaitu bagaimana kita menggambarkan status seseorang di dalam masyarakat. Kita apakah sudah memiliki status di dalam suatu masyarakat? Status di sini merupakan suatu hal yang diidentikan dengan struktur sosial. Struktur sosial. Kemudian yang terakhir adalah tentang pembangunan. Penerapan dan pengetahuan sosiologi tentang pembangunan ini merupakan suatu solusi yang dapat diambil oleh pemerintah untuk memberikan kesejahteraan kepada setiap individu masyarakat. Bagaimana penerapan bantuan tunai dari pemerintah, bagaimana menerapkan pembagian sembako, bagaimana menerapkan dana pemerintahan terhadap keluarga miskin, yang diambil dalam penerapan ataupun pengembangan kebijakan tersebut adalah data-data yang telah dikaji oleh ahli-ahli sosiologi. Ahli-ahli sosiologi sebelumnya akan melakukan penelitian yang berupa penelitian survei, di mana mendapatkan data-data untuk menjadi pertimbangan pemerintah sehingga mendapatkan kebijakan yang sesuai dengan permintaan ataupun kebutuhan masyarakat tersebut. Sehingga ketika bantuan ini, ketika kebijakan ini sampai ke dalam masyarakat, tidak terjadi yang namanya gesekan, tidak terjadi yang namanya crash. Karena pembangunan ataupun peningkatan kesejahteraan yang dilakukan tersebut ini berdasarkan permintaan dan kebutuhan masyarakat tersebut. Makanya dengan adanya sosiologi ini sebagai rencana pembangunan, kita mengetahui apa yang diperlukan oleh orang Papua, apa yang diperlukan oleh orang Kalimantan, apa yang diperlukan oleh orang Jakarta, dan lain sebagainya. Jangan sempat pemerintah melakukan tumpang tindih di pembangunan sehingga membangun suatu hal yang tidak diperlukan dan tidak membangun suatu hal yang diperlukan. Sehingga kebijakan yang diambil akan lebih efisien, akan lebih kena terhadap kehidupan bermasyarakat. Oke, sampai di sini pembahasan kita tentang penerapan dan pengetahuan sosiologi. Apabila ada pertanyaan yang ingin Ananda tanyakan, Ananda bisa komentar di bawah ini sehingga kita mendapatkan suatu yang namanya interaksi. Berikan pertanyaan-pertanyaan tentang pembahasan yang belum dipahami sehingga Ananda sekalian bisa lebih memahami pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Demikian pertemuan kali ini. Salam sosiologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.